Pak Artijo, dulu pada saat Anda berurusan dengan LBH, menjadi direktur LBH, jadi advokat, itu berhadapan dengan penguasa. Salah satunya adalah penguasa yang begitu kuat pada zaman rezim Pak Harto, kita sebut nama. Dan saya ingat bahwa ketika Anda duduk pertama kali sebagai Hakim Agung, Anda juga mengurusi kasus Pak Harto saat itu. Benar sekali, Bung Endi. Benar. Apa yang ada di benak Anda? Ya, saya kok terkejut. Ini kok anunya kok jatuh ke saya perkara Pak Harto. Lalu kalau Bu Edi mau tahu, perkaranya disidangkan di ruang ini. Di ruang ini. Lalu ketuanya itu waktu itu Pak Safiuddin, ketua muda pidana juga, yang meninggal kan, meninggal karena ditembak. Betul. Ya, saya bilang itu hari Jumat, waktu itu ramai dibicarakan tentang ini mau dikembalikan ke kejaksaan atau tidak. Saya bilang untuk menjaga kehormatan Pak Harto, saya kira harus tetap ada status hukumnya, ada finalnya, jangan digantung begitu. Itu mengambangkan namanya. Anda orang baru padahal di situ. Iya, baru itu ya. Lalu sepakat kita bertiga, saya, Pak Safiuddin dan Pak Sunu Wahdi. Karena agak alot gitu, itu salat dulu Jumat. Oh, karena ini sudah salat dulu ya kita. Berapa jam itu untuk membicarakan itu? Iya, agak lama. Karena status itu ya. Status itu. Lalu setelah itu disepakati Pak Harto tetap terdakwa. Diadili setelah sembuh dengan biaya negara. Itu jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu itulah yang bisa dicapai waktu itu. Sehingga itulah yang dianukan. Dalam memutuskan itu adakah yang pernah Anda alami tekanan-tekanan tertentu begitu? Ya tidak, tapi setelah Pak Safiuddin itu ditembak ya. Betul. Pak Suno itu bilang sama saya, Pak Artijo, nampaknya kita ini perlu pengawal. Perlu pengawal. Iya, pengawal, karena Pak Safiuddin ini ditembak. Bagaimana membayar pengawal Pak Saya tidak punya uang untuk itu. Ya, kalau orang itu memang niat dengan saya, kira-kira tidak sulit mencari saya, karena saya sering naik bajai dulu sini. Iya, saya mendengar cerita itu. Bajai ke Kuitang waktu saya ke Kuitang. Anda kos atau kontrak di kawasan Kuitang di Kuitang itu. Jadi saya nggak sekali, saya bilang. Lalu? Saya yakin bahwa kalau kita ini bersifat lurus, Allah ataupun malaikat akan menjaga kita, saya bilang. Dari mahkamah sendiri tidak ada fasilitas khusus untuk itu? Enggak ada khusus itu. Anda menyampaikan ini kepada ketua mahkamah? Oh enggak, bahwa saya enggak menyampaikan itu kepada Pak Anu saja, kepada majelis hakim saja. Ya, bukan pada majelis, pada seorang anggota majelis yang mengajak saya untuk mencari pengawal gitu. Saya tentu tidak mampu membayar pengawal itu. Kembali kepada seorang Artijo Alkostar yang dinilai keras terhadap para koruptor atau para narkoba. Ada sebuah pernyataan yang keluar dari mantan Menkumham Yusril Iza Mahendra yang pernah mengajak Anda untuk menjadi Hakim Agung, bahwa dia melihat bahwa keputusan Anda, putusan-putusan yang keluar dari seorang Artijo adalah putusan-putusan keras gitu, dan dia agak sedikit menyesal. Apa komentar Anda? Ya, itu haknya Pak Yusril ya tentu. Tapi saya kira saya memutuskan itu sudah berdasarkan hukum. Tidak ada pemutusan yang di luar hukum, itu nggak ada. Jadi mesti ada berdasarkan surat dakwaan, itu pedomannya. Jadi tidak ada. Dan hakim itu tidak mencari perkara. Itu adalah diajukan ke pengadilan, setelah proses di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, baru kasasi. Jadi tidak ada sama sekali itu yang katanya orang itu keras atau itu. Saya kira saya berdasarkan hukum aja, dan itu berdasarkan surat majelis, bukan keputusan saya pribadi. Kita tidur masuk ruangan, tapi jam 12 malam staf saya berteriak, Pak Artijo, ini ada maling. Orang yang berpakaian ninja itu sudah menggergaji teralis daripada hotel itu. Bukan pencuri itu, Pak. Itu mesti benci kepada orang yang membela Santa Cruz.